Sudah jam 10 lebih kurang 1,5 jam. Kita insya Allah akan coba mengkaji pelajaran kita lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kemunculan Dajjal sebagai tanda pertama dari 10 tanda akhir yang akan muncul di akhir zaman sebelum kemudian terjadinya hari kiamat. Ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari An-Nawas bin Sam'an, di mana Rasulullah SAW bersabda begini: "Laisa ad-dajjalu ghairu ad-dajjali akhwafuni alaikum." Bukan Dajjal yang paling aku takutkan, kata Rasulullah. Jadi Dajjal itu bagi Rasulullah walaupun disebut sebagai fitnah besar, tapi tidaklah menakutkan, kata Rasulullah. Karena beliau mengatakan, "Iyakhrut wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Kalau dia keluar sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan mengalahkan Dajjal tanpa perlu kalian ikut terlibat. Wa iyakhrut wa lastu fikum. Tapi jika Dajjal itu keluar sedangkan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, famru'un hajiju nafsih. Setiap orang itu akan menjadi benteng untuk dirinya sendiri, penahan untuk dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah akan menjadi khalifahku untuk setiap muslim. Jadi dalam bab ini kalimat terakhir itu bermakna bahwa yang akan menyelamatkan setiap orang itu adalah keimanannya kepada Allah. Makanya ada hadis dari Imam Ahmad dari Imran bin Husain itu bunyinya begini: "Man sami'a bid-dajjali falyan amin." Barang siapa yang mendengarkan kabar Dajjal, maka hendaklah dia pergi menjauh dari Dajjal. Jadi satu-satunya fitnah yang disuruh lari itu fitnah Dajjal. Karena fal mar'u ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Ada orang yang datang menemui Dajjal dan dia dalam kondisi sebagai seorang mukmin, bukan muslim disebutkan. Mukmin dalam hadis. Fala yazalu bihi lima ma'ahu minasyubahi hatta yattabi'ah. Dia tetap saja dalam kondisi seperti itu, tapi disebabkan karena syubhat-syubhat yang dimiliki oleh Dajjal, maka kemudian dia mengikuti Dajjal. Makanya disuruh lari. Maka Rasulullah di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain juga mengatakan kalimatnya, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru min fitnatid Dajjal." Tidak ada satupun fitnah yang lebih besar yang pernah diciptakan oleh Allah sejak dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan terjadinya hari kiamat yang melebihi besarnya fitnah Dajjal. Jadi Dajjal itu paling besar fitnahnya. Nah, ada banyak penjelasan yang sering kita dengar bahwa Dajjal itu ditakwilkan macam-macam. Ada yang mentakwilkannya dengan Amerika Serikat, ada yang mentakwilkannya dengan Illuminati, ada yang mentakwilkannya dengan Freemasonry dan lain sebagainya. Sebenarnya takwil-takwil semacam itu adalah takwil yang batil. Alasan kenapa takwil tersebut batil, karena dalam pembagian ciri-ciri Dajjal, sebagaimana yang sebelumnya juga sudah kita bahas, jelas sekali disebutkan bahwa ciri-ciri yang ada pada Dajjal itu adalah ciri-ciri yang ada pada manusia pada umumnya. Misalkan Dajjal itu berambut keriting. Bagaimana cara mentakwilkannya dengan Amerika? Ya kan? Kemudian Dajjal itu berbadan gemuk, jisim. Ya kan? Kemudian juga Dajjal itu mempunyai mata yang cacat. Kemudian Dajjal itu bentuk badannya pendek, qasir ya, kemarin sudah dibahas semuanya, yang menunjukkan bahwa ciri-ciri itu adalah ciri-ciri yang lazim kita temukan pada manusia. Jadi Dajjal itu bukanlah takwil-takwil yang sebagaimana sering kita dengar, tetapi Dajjal itu murni sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah secara zahir hadis, itu menunjukkan kepada manusia. Itu sebabnya dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan begini: Ad-Dajjal Adami. Dajjal itu anak Adam, manusia. Jadi bukan yang macam-macam. Sehingga kalau ada orang kemudian mentakwilkan Dajjal, mengatakan Amerika segala macam, kita katakan itu tidak benar, takwil yang batil. Nah, ada sedikit yang ingin saya bahas, karena juga ada banyak sekali muncul video, muncul gambar-gambar di YouTube yang kemudian dipahami oleh orang bahwa Dajjal itu matanya satu. Kalau kita buka Google
itu biasanya matanya itu di tengah, bulat satu saja. Padahal tidak seperti yang dimaksudkan. Dajjal itu matanya dua. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama ada di dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah bersabda, "Innallaha laisa bi'awar." Sesungguhnya Allah itu tidak cacat. "Ala innal masihad dajjal a'warul 'ainil yumna." Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu mata kanannya itu cacat. Ka'anna 'ainahu 'ainabatun tafiyah. Seakan matanya itu seperti buah kurma yang busuk. Kemudian di dalam hadis Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Bakrah disebutkan, "Ad-dajjalu a'waru bi'aini shimali baina 'ainaihi maktubun kafirun." Dajjal itu mata kirinya cacat. Di antara kedua matanya ada tulisan yang tertulis kafir. Yaqra'uhul ummi wal katib, yang dibaca oleh orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dan juga oleh orang yang bisa baca tulis. Semua orang bisa baca. Jadi yang nggak sekolah pun bisa baca. Nah, dua hadis ini, hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Ahmad, terlihat bertentangan. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan Dajjal itu yang cacat mata kanannya, sedangkan hadis Imam Ahmad mengatakan bahwa yang cacat itu mata kiri. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan ini menunjukkan bahwa Dajjal itu matanya dua-duanya cacat. Lalu beliau menukilkan pendapat Al-Qadhi Iyad Al-Maliki yang mengatakan bahwa salah satu mata Dajjal itu tidak dapat digunakan untuk melihat, kecacatannya itu. Sedangkan mata yang lainnya dia dapat melihat, akan tetapi memiliki aib pada matanya. Pernyataan Al-Qadhi Iyad ini kemudian dikuatkan juga oleh penjelasannya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, di mana beliau mengatakan ini pendapat yang sangat benar. Hanya saja para ulama tidak menetapkan yang mana mata yang buta, apakah mata yang kanan atau yang mata yang kiri. Alasannya adalah karena pada hadisnya Imam Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman disebutkan begini, wa inna ad-dajjala mamsuhul aini 'alaiha dhafaratun ghalidhah. Dajjal itu matanya terhapus, tertutup maksudnya. Terhapus itu maksudnya tertutup. Kenapa? 'Alaiha dhafaratun ghalidhah. Karena ada kulit tebal yang menutupi Dajjal. Sehingga kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan supaya Dajjal bisa melihat dengan benar itu kulit itu harus dipotong. Sehingga kata beliau, salah satu matanya, kulit yang tumbuh pada matanya itu sampai menutupi mata sehingga dia tidak bisa melihat. Sedangkan yang satunya lagi hanya tertutup setengah dari matanya sehingga dia melihatnya tidak dengan cara yang sempurna. Sehingga maka disebut memiliki aib. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar bahwa Dajjal itu mata satu, maksudnya adalah yang satu bisa melihat tapi tidak sempurna, sedangkan yang satu lagi tidak bisa melihat sama sekali. Jangan dimaknai sebagai maksud bahwa Dajjal itu hanya punya satu mata. Karena nggak ada manusia yang punya satu mata. Semua orang punya dikasih dua mata. Cuma ada yang tidak bisa melihat, ada yang bisa melihat. Kemudian pada dahi Dajjal itu tertulis kata kafir. Sebagian orang menakwilkan kata kafir pada dahi Dajjal itu dengan kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa Dajjal membawa ajaran yang sesat menyesatkan. Itu makna kafir di situ. Tetapi kalimat ini dibantah oleh Imam Al-Qurtubi karena takwil ini takwil yang berbentuk penyelewengan, kata beliau. Karena kata kafir itu menunjukkan dengan jelas. Karena ada hadis dari Imam Muslim dari Anas bin Malik yang menyebutkan ad-dajjalu maktubun baina ainaihi kaf fa ra ay kafirun. Jadi tertulis dalam bentuk huruf kaf fa ra. Menunjukkan penyebutan dalam bentuk huruf hijaiyah menunjukkan bukan itu ditakwil karena itu bermakna zahir. Jadi memang tertulis di dahi Dajjal kata kafir. Hanya saja kata beliau, hanya orang muslim saja yang bisa membaca. Karena ada hadis Muslim yang mengatakan yaqra'uhul muslim wal mu'min, yang bisa dibaca oleh setiap muslim dan mukmin. Jadi orang kafir tidak bisa membacanya. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi ini menunjukkan supaya orang-orang kafir itu terus terperangkap di dalam pemahaman tajsim dengan cara menuhankan manusia. Karena Dajjal nanti akan menganggap dirinya Tuhan. Dan sekarang saja Dajjal belum keluar, kan sudah ada penuhanan terhadap manusia, yaitu penuhanan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Hal yang sama juga disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa tulisan itu nyata adanya.
Bukan seperti dugaan sebagian orang yang mengatakan bahwa tulisan itu bentuknya hanya dalam bentuk takwil atau dalam bentuk majazi, kiasan. Tidak, itu dalam bentuk nyata. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik juga, di mana Rasulullah bersabda, "Ad-Dajjalu mamsuhul aini maktubun baina ainaihi kafirun." Dajjal itu matanya terhapus, di antara kedua matanya tertulis kata kafir. "Tsumma tahajjaha kaffara yaqra'uhu kullu muslim." Setiap orang bisa mengeja huruf kaf fa ra yang ada di dahi Dajjal. Yaqra'uhu kullu muslim. Setiap muslim bisa membacanya. Jadi mau orang awam, mau orang pintar, mau orang alim, mau orang yang bodoh, semua selama dia muslim dia bisa baca kata kafir itu. Nah, itulah yang harus dipahami terkait dengan Dajjal. Jadi baik secara fisik maupun secara tulisan yang ada di dahi Dajjal semuanya bermakna zahir, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dianggap sebagai kiasan. Kemudian ada satu permasalahan bahwa ada hadis dari Imam Muslim yang menyebutkan Dajjal itu tidak pernah memiliki keturunan. Nah, nanti jangan sampai ada orang ngaku-ngaku anak Dajjal. Dajjal itu gak punya keturunan. Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku kan. Nah, ada yang ngaku siapa? Malaikat Jibril ke anaknya Nabi Isa. Jadi Malaikat Jibril udah punya anak Nabi Isa. Malaikat Jibrilnya perempuan, Nabi Isanya laki-laki. Belakangan ditangkap oleh polisi, masuk penjara Malaikat Jibrilnya. Nah, perempuan, namanya Lia Eden. Nah, itu macam-macam sekarang kejadian. Nah, ini harus dipahami, Dajjal tidak pernah memiliki keturunan. Disebutkan di dalam hadis Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya agak panjang sedikit, saya kisahkan saja. Jadi kelompok para sahabat Rasulullah SAW itu sedang menaik haji atau umroh. Jadi begitu kalimatnya, ya. Kharajna hajjajan aw ummaran. Kami keluar dalam kafilah untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Nah, ketika di tengah jalan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meletakkan barang bawaan beliau di sebuah tempat, di sebuah pohon. Lalu datanglah Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad meletakkan barang bawaannya bersamaan dengan barang bawaannya Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu diserahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri satu tempat yang isinya susu diberikan. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, udaranya sedang sangat panas saat ini, sedangkan susu itu panas. Jadi maksud beliau tidak mau meminum pemberiannya Dajjal. Kata beliau, "Ma bi illa anni akrah an ashrawa an min yadih." Bukan karena aku tidak mau minum susu, tapi karena aku tidak mau meminum dari pemberiannya Ibnu Said. Karena saat itu terkenal sekali di Madinah, Ibnu Said itu adalah Dajjal. Karena Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Jabir bin Abdullah itu bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Said itu adalah Dajjal. Nah, 3 sahabat itu. Sehingga terkenal sekali. Orang kalau mau jalan ada Ibnu Sayyad di tengah rombongan itu nggak mau makan sama-sama, nggak mau minum bareng dia, nggak mau duduk bareng dia. Nah, kebetulan dia datang ke Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, waduh ini orang kenapa dekat-dekat, kira-kira gitulah. Tapi dia paham, Ibnu Sayyad paham bahwa ini Abu Sa'id Al-Khudri bukan nggak mau minum susu, tapi tidak mau minum susu pemberian dia. Sehingga kemudian dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliquhu bi syajaratin thumma akhtaniq mimma yaqulu liyan nas." Wahai Abu Sa'id, aku ini pengen sekali ngambil tali, lalu tali itu ku gantung di atas pohon, lalu ku gantungkan di leherku, ku ikat di leherku, karena dengan sebab orang banyak sekali berbicara kepadaku yang tidak-tidak. Ini kata Ibnu Sayyad. Lalu mengatakan lagi, "Ya Aba Sa'id, ma khafi alaihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma khafi alaikum ma'syaral ansar." Kalian ini kaum Ansar paling mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertutupi dari kalian. Alasta min a'lamin nasi bihadithi Rasulillah? Bukankah engkau ini salah satu dari sahabat yang paling mengerti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafirun wa ana muslim? Bukankah Rasulullah mengatakan Dajjal itu kafir, sedangkan aku ini muslim? Kata Ibnu Sayyad. Bagaimana mungkin orang kemudian mengatakan aku ini Dajjal? Nah, kata Ibnu Sayyad. Lalu mengatakan lagi, awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan huwa aqim la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah? Bukankah Rasulullah juga mengatakan bahwa Dajjal itu mandul, enggak punya anak?
Jadi sehebat-hebatnya Dajjal itu ternyata nggak punya tenaga. Mandul. Nah, Dajjal. Bukankah Rasulullah yang mengatakan dia itu mandul? Sedangkan aku meninggalkan anakku di Madinah ketika aku berangkat haji sekarang atau umrah saat ini bersama kalian. Maka kenapa kalian mengatakan aku Dajjal? Dan Abu Sa'id Al-Khudri tidak membantah kalimat itu yang menunjukkan bahwa benar Rasulullah mengajarkan bahwasanya Dajjal itu tidak punya keturunan. Jadi Dajjal itu mandul, tidak punya keturunan. Nah, ada hikmah yang bisa kita ambil kenapa Dajjal itu tidak punya keturunan. Alasannya adalah biasanya dalam hukum agama, jika ada orang yang kedudukannya sangat tinggi, maka anaknya akan mewarisi kedudukan yang tinggi tersebut. Contohnya, kenapa Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki? Kenapa hanya ada anak perempuan saja yang mewariskan keturunan beliau? Tidak ada anak laki-laki. Kalau anak Rasulullah masih hidup, pasti semuanya jadi nabi. Sedangkan Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa anak Rasulullah tidak boleh ada yang hidup dari anak laki-laki, dan Allah Maha tahu. Tapi kenapa diberikan? Supaya memberitahu bahwa Rasulullah itu punya keturunan. Nah, itu salah satu hikmahnya. Makanya kalau kita lihat Nabi Zakaria, anaknya Yahya jadi nabi. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, nabi juga. Ishak, Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, dua-duanya adalah nabi. Begitu juga Nabi Syed, anaknya Nabi Adam, itu juga nabi. Bahkan masih banyak lagi kisah-kisah seperti ini yang menunjukkan bahwa jika ada orang yang punya kedudukan yang tinggi, anaknya akan mewariskan kedudukan itu. Sebaliknya, kalau kita lihat iblis itu punya keturunan, dan semua keturunan iblis itu perlakunya sama kayak iblis. Maka kalau Dajjal punya anak keturunan, maka Dajjal nggak akan satu nanti. Jadi 2, 3, 4, yang satu ini aja udah merepotkan. Apalagi kalau 2, 3, 4, 5 gitu. Makanya harus mandul dia. Nah, itu hikmah kenapa adanya kemandulan pada Dajjal. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Nah, sekarang ada hal yang menarik yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, bahwa Dajjal itu dia baru dilahirkan setelah orang tuanya itu tidak mempunyai anak selama 30 tahun. Jadi ayah dan ibu Dajjal itu, karena dia kan anak manusia, mesti harus ada ayah dan ibunya. Cuma jangan tanya sama saya, Ustaz, ayahnya siapa? Ibunya siapa? Karena Rasulullah nggak ngasih tahu. Saya nggak akan tahu kan. Nanti kalau saya tahu, nanti kalian bilang kan antara dua kan. Ini soalnya kalau nggak wali yang penipu. Apalagi zaman sekarang kalau bicara mistis, orang cepat sekali jadi wali kan. Wali majedub, wali kalau ini jadi bekecot nanti. Jadi saya nggak akan ngomong karena Rasulullah tidak. Wali majdub itu ada, tapi bukan sembarangan orang. Karena kan kalau zaman kita ini, apalagi di negeri kita tuh, wali-wali yang begitu itu kadang-kadang yang ilmunya nggak ada jadi wali, ya kan? Ditanya fikih nggak bisa, akidah nggak bisa, ilmu tafsir nggak bisa, jadi wali. Wali murid iya. Kalau wali yang lain nggak mungkin. Wali kelas, wali murid, nah itu mungkin. Kalau wali lain nggak mungkin. Karena para wali di kalangan para ulama itu para alim ilmu. Literasinya tinggi, ilmu akidahnya tinggi, ilmu tafsirnya oke, ilmu fikihnya mantap. Nah, itu yang dari wali. Jadi bukan sembarangan orang dipilih jadi wali. Maka kita tidak akan ceritakan hal yang aneh-aneh. Nah, apa fungsi ini? Kita mengetahui ini karena kita ingin nanti penjelasan apakah benar Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Karena ada sumpahnya 3 sahabat tadi itu yang mengatakan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Karena kalau bagi orang yang memahami bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal, ketika dia keluar, berarti itu adalah Ibnu Sayyad di masa Rasulullah. Yang Umar bin Khattab bersumpah minta izin ke Rasulullah untuk membunuhnya. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, kalau benar Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, wahai Umar, kamu tidak akan sanggup membunuhnya. Umar bin Khattab nggak sanggup bunuh Dajjal. Kalau benar. Padahal iblis saja lari. Kalau Umar bin Khattab melewati sebuah jalan, yang kalau Dajjal Umar bin Khattab lewat kira-kira jalan Depok ini nih. Nah, iblis cari jalan Sawangan ya. Nggak akan lewat jalan ini karena ada Umar bin Khattab. Nanti kalau kita yang lewat, sama anggota-anggotanya dia bawa semuanya. Itu bedanya Umar bin Khattab. Tapi ketika berhadapan dengan Dajjal, dia tidak sanggup membunuhnya. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau dia bukan Dajjal, kalau engkau sanggup membunuhnya dan dia bukan Dajjal, nggak ada gunanya engkau membunuh orang. Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Nah, maka penting kita pahami hadis ini, apakah benar Dajjal itu baru lahir setelah umur pernikahan ayah dan ibunya itu sudah 30 tahun.
Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Bakrah. Saya bacakan hadisnya. Saya tidak tahu apakah ada hadisnya di slide. Kalau tidak ada, didengar saja. Yamkuthu Abu Dajjali 30 aman la yuladu lahuma thumma yuladu lahuma ghulamun a'war adarru syai'in wa aqalluhu naf'an. Ayah Dajjal itu tinggal setelah pernikahannya selama 30 tahun tidak mempunyai keturunan. Begitu kemudian punya keturunan, lahirlah seorang anak laki-laki a'war yang cacat matanya. Nah, Ibnu Dajjal itu Ibnu Sayyad itu Dajjal matanya agak cacat-cacat sedikit. Makanya Rasulullah itu sampai nyari tahu benar nggak ini Dajjal apa bukan, karena Rasulullah tidak dapat wahyu tentang sosok Dajjal itu siapa. Makanya dicari tahu sampai nanti kalau kita baca hadis-hadisnya nanti Rasulullah sampai sembunyi di belakang pohon kurma mau cari tahu benar nggak ini Dajjal ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika lahir anak ini, adarru syai'in wa aqalluhu naf'an, yang paling besar mudaratnya, yang paling sedikit manfaatnya. Bayangkan orang tua udah nggak punya anak 30 tahun, begitu ada anak bandelnya naudzubillah tsumma naudzubillah. Udah 30 tahun. Ya kan? Orang kan maunya kan seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Zakaria kan. Istrinya sudah menopause, sudah rindu sekali punya keturunan. Begitu punya keturunan, solehnya subhanallah, sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solehin, kalau bahasa Al-Qur'annya kan. Kayak cerita Nabi Yahya. Ini udah 30 tahun, begitu lahir anak lebih bandel daripada anak yang bandel. Nah, itu kasus pada Ibnu Sayyad itu di waktu kecil. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuh. Matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur. Dia walaupun tertidur, dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ini kan sifat kayak pada Nabi ya. Kita tahu cuma Nabi dan Rasul saja yang matanya tertidur, hatinya tidak tertidur. Makanya Nabi walaupun tidur, air wudunya tidak batal. Makanya Rasulullah sering sekali sholat subuh itu dengan wudunya sholat isya. Walaupun tidur, karena mereka tidak tertidur. Kenapa tidak tertidur sesungguhnya? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan inna awwalu ma budi al-wahyu ar-ru'yah as-sadiqah. Wahyu itu pertama sekali dimulai dengan mimpi yang benar. Maka bagaimana dikatakan mimpi yang benar kalau tidurnya seperti tidur kita? Tidur kita kan bikin pulau. Mulai dari pulau yang ada di map sampai yang nggak ada di map semua kita gambarkan. Itu tidur kita. Tapi Nabi dan Rasul nggak begitu tidurnya. Nah, kalau kita baca hadis ini kan sifatnya seperti sifat Nabi nih. Ya. Dan kita tahu juga Dajjal itu punya nama yang nama juga dipakai untuk Nabi kan, Al-Masih. Ya, Al-Masih kan sudah kita bahas itu. Tapi apa bedanya dengan Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal sudah jelas. Al-Masih Isa itu yang menghapus kesesatan membawa petunjuk. Sedangkan Al-Masih Dajjal menghapus petunjuk membawa kesesatan. Nah, itu beda-bedaannya. Nah, ini juga hal yang sama. Tsumma na'ata abawaihi faqal. Lalu ayahnya menggerutu. Begitu didatangi menggerutu. Apa? Oh, maaf. Tsumma na'ata abawaihi faqal. Lalu Rasulullah menjelaskan sifat daripada kedua orang tua Ibnu Sayyad. Dajjal. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, abuhu rajulun tual. Ayahnya itu laki-laki yang tinggi. Muttaribul lahmi, banyak dagingnya, gempal. Tawilul anfi, hidungnya mancung. Ka'anna anfahu min qarun, seakan-akan hidungnya itu seperti paruh burung. Paruh burung kan begitu kan, saking mancungnya. Wa ummuhu imra'atun firdakhiyatun 'azimatus sadyain. Ibunya perempuan yang sangat besar dengan dua payudara yang juga besar. Itu besar sekali ibunya. Ayahnya tinggi, ibunya besar. Nah, itu Dajjal. Nah, mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada para sahabat mengatakan, ya, dalam hal ini Abu Bakrah mengatakan, fa balaghana adna mauludan minal yahud ulida bil Madinah. Lalu kami datang kabar ke kami ini, ternyata ada orang Yahudi di Madinah itu yang anaknya itu ciri-cirinya mirip sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa Zubair bin al-Awwam hatta dakhalna ala abawayh. Maka aku dengan Zubair bin Awam pun berangkat, ingin cek benar enggak ini orangnya, karena Rasulullah sudah memberikan tadi ciri-cirinya. Mereka mau ngecek nih. Fara'aina fi mana'ta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kami sampai, kami lihat kedua orang tuanya persis dengan ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh Nabi. Ayahnya sama, ibunya juga sama.
Fa idza huwa munjadilun fi syamsi fi qatimatin lahu hamhamah. Aku melihat, kata Abu Bakrah, ada seorang anak yang sedang tidur terlentang di bawah sinar matahari. Ini kasusnya ya. Terlentang tidur di sebuah matahari dengan memakai qatifah. Qatifah itu pakaian yang terbuat dari kain beludur. Ya. Lahu hamhamah, sambil mengeluarkan suara yang tidak jelas, kayak orang ngorok. Tapi seakan sedang bicara. Orang ngorok. Fasa'alna abawaihi faqala. Lalu kami tanyakan kepada dua orang tuanya tentang anak ini, anak yang tadi tidur di bawah matahari itu. Lalu orang tuanya menjelaskan begini. Makathna 30 aman la yuladu lana thumma wulida lana ghulamun a'war adarru syai'in wa aqalluhu naf'an. Kami itu udah 30 tahun menikah nggak punya anak. Begitu punya anak, anaknya cacat, udah begitu mudaratnya lebih besar, manfaatnya kurang. Persis seperti sifat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajna marar nabi. Ketika kami keluar dari rumahnya Ibnu Sayyad, kami lewati anak itu. Lalu anak itu pun terbangun. Lalu berkata, "Ma kuntu ma fihi." Wahai Abu Bakrah dan Zubair bin Awam, kalian ada perlu apa ke sini? Ditanya mana kecil tuh. Oh, ngeri betul, sahabat ditanya begitu. Qulna, lalu kami pun berkata, "Wa sami'ta?" Kau dengar apa yang kami bicarakan tadi dalam rumahmu dengan kedua orang tuamu? Lalu dia mengatakan, "Qala na'am innahu tanamu 'ainaya wa la yanamu qalbi." Ya, aku tahu karena mataku yang tertidur tapi hatiku tidak tertidur. Jawab anak itu. Lalu keduanya pun berkata, terutama Abu Bakrah mengatakan, "Fahidha huwa Ibnu Sayyad." Itulah dia Ibnu Sayyad. Nah, hadis ini masyhur sekali. Kenapa masyhur? Teman-teman kalau ketik di Google itu banyak sekali hadis yang cerita tentang hadis ini. Nah, hadis ini pada dasarnya adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama hadis terkait dengan kedudukan hadisnya. Ibnu Katsir berkata, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Hammad bin Salamah dan berkata hadis hasan gharib. Tapi aku berkata bahwa hadis ini adalah mungkar. Nah, jadi Imam At-Tirmidzi menyebutnya ini hadis hasan. Sedangkan hadis hasan, hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh satu periwayat. Tidak ada orang lain yang meriwayatkan, cuma satu jalan periwayatan. Kemudian sedangkan Ibnu Katsir mengatakan apa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi tersebut menurutku tidak benar. Karena aku memandang ini hadis yang sangat mungkar. Ibnu Hajar juga menjelaskan hal yang sama terkait dengan hal ini. Karena di dalam periwayatannya itu ada seorang perawi namanya Ali bin Zaid bin Jud'an yang dibicarakan oleh banyak ulama hadis yang disebut bahwa dia sering meriwayatkan riwayat yang salah. Nah, singkat kata, benarkah bahwa Dajjal dengan pandangan yang singkat yang sudah kami sampaikan dari pandangan ulama tersebut bisa dijadikan rujukan bahwa Dajjal itu dilahirkan oleh kedua orang tuanya setelah 30 tahun, maka kita katakan bahwa hadis terkait dengan hal ini tidak kuat sama sekali. Kenapa penting kita ceritakan? Supaya tidak ada orang bertanya siapa ayah dan ibunya. Penting ditanya. Karena begini, kalau nanti ada orang bertanya siapa ayah dan ibu Dajjal dan kita tidak bisa menjawab, lalu dia akan mengatakan, oh berarti benar Dajjal itu bukan manusia, Dajjal itu sifat. Berarti benar kalau kita mengatakan Dajjal itu Freemasonry, Dajjal itu Amerika, Dajjal itu kan jadi begitu nanti. Karena kita tidak bisa menyebutkan ayah dan ibunya. Kita katakan bahwa masalah siapa ibu dan ayahnya hanya Allah yang tahu. Sama seperti kita misalkan bertanya, siapa Samiri? Tahu Samiri? Kisah Samiri dalam Al-Quran, siapa ayah ibunya? Tahu? Ada yang tahu? Tapi bukan berarti Samirinya tidak ada. Karena ketiadatahuan kita terhadap kedua orang tuanya tidak menjadikan Samiri itu tidak ada. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal itu adalah cerita yang benar, hadisnya sampai kepada tingkatan mutawatir. Ada begitu banyak hadis diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis para ulama, tetapi tidaklah kemudian kita mentakwilkannya. Nah, ada dua pendapat setidaknya. Tadi sudah saya bantah pendapat pertama yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan manusia, tetapi sifat, sehingga bisa ditakwil seenaknya. Tadi sudah saya bantah. Yang kedua, ada pendapat yang kedua yang mengatakan Dajjal itu bukan manusia, tapi syaitan. Nah, terkait dengan pendapat yang kedua ini juga ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad, syekh dari Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari dalam kitabnya Al-Fitan, di mana ada redaksi yang disebutkan begini, laisa dajjalu insanan innama huwa syaitan.
Dajjal itu bukan manusia tapi syaitan. Nah, Imam As-Safari ini mengatakan bahwa ini pendapat yang tidak benar karena hadis ini tidak benar, hadis ini palsu, hadis ini tidak kuat, mungkar. Tidak benar. Yang menyebutkan bahwa Dajjal itu adalah syaitan, lalu kemudian apa alasannya syaitan? Karena ibunya syaitan. Ibu yang dari syaitan ini, dari dari kalangan jin ini suka sama ayahnya Dajjal. Karena suka, menikahlah keduanya. Lahirlah Dajjal dari ibu syaitan, ibunya jin, ayahnya manusia. Imam As-Safari ini mengatakan ini perkataan yang tidak benar dan tidak ada dalil yang bisa mempertanggungjawabkan penyebutan yang demikian. Sedangkan Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir mengatakan Dajjal itu adalah Adami, anak manusia. Bahkan Imam Al-Bastami juga berkata Dajjal itu adalah orang Yahudi dari kota Madinah. Nah, beliau mungkin lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Orang Yahudi dari Madinah yang akan menjadi Al-Masih atau Mahdinya orang-orang Yahudi di akhir zaman. Jadi nanti akan ada dua Al-Masih. Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Isa untuk orang Muslim, Al-Masih Dajjal untuk orang-orang Yahudi. Makanya kenapa Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika nanti akhir zaman qatalal masihul masiha. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih yang pertama adalah Nabi Isa, Al-Masih yang kedua adalah Dajjal. Nah, ini dua pendapat yang tidak benar terkait dengan pemaknaan bahwa Dajjal itu bukan manusia ataupun ditakwilkan dengan penakwilan apapun. Nah, sekarang kita sampai pada kisah Ibnu Sayyad. Ya, kita sampai kepada kisah Ibnu Sayyad. Pertama harus ketahui Ibnu Sayyad itu adalah laki-laki Yahudi dari Madinah. Dari kota Madinah. Namanya kalau mengutip dari Sahih Muslim namanya adalah Saf. Namanya Saf. Imam As-Safari ini menyebutnya dengan kata As-Safi. Safi itu artinya jernih, bening. Nah, itu nama Dajjal. Sepertinya kedua ulama ini ya, baik Imam As-Safari ini maupun Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar itu cenderung mengambil namanya dari Sahih Muslim. Nanti akan ada hadisnya yang menyebutkan tentang nama Dajjal. Nah, kita coba baca hadis tentang Ibnu Sayyad ini untuk memperjelas kedudukan siapa Ibnu Sayyad itu. Ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, anna Umar bin Al-Khattab intalaqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala ibn Sayyad hatta wajadahu yal'abu ma'as sibyan 'inda utumi Bani Maghalah. Jadi Umar bin Khattab itu berangkat menemani Rasulullah untuk melihat seorang anak yang bernama Ibnu Sayyad. Jadi Rasulullah itu sudah ini jangan-jangan ini Dajjal karena kok dia ini punya mata yang cacat, sedangkan Allah memberitahukan beliau yang mata cacat itu adalah jangan-jangan ini anak ini Dajjal ini. Yang menunjukkan satu hal, bahwa Rasulullah sendiri juga tidak menakwilkan tentang Dajjal itu bukan manusia. Kalau Rasulullah mentakwilkannya bukan manusia, ngapain beliau cari Ibnu Sayyad? Yang jelas-jelas adalah anak kota Madinah dari Bani Yahudi. Itu jelas menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri tidak mentakwilkan. Bagaimana kita mentakwilkannya? Karena Rasulullah sendiri yakin bahwa itu adalah anak manusia. Cuma beliau tidak tahu siapa karena beliau tidak diberikan wahyu oleh Allah. Nah, kalau ditanya, Ustaz, kenapa Allah tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah? Jawabannya sederhana. Nah, kalau wahyu diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah tahu, bahkan tahu siapa dia, tahu di mana dia dikurung oleh Allah, diikat seperti hadisnya Tamim Ad-Dari kan, ada di sebuah pulau tuh diikat kan. Bayangkan lalu kemudian kita tahu, oh misalkan ini di pulau Nusa Kambangan misalkan. Nah, dia diikat Nusa Kambangan. Rame-rame kita ke sana. Ngelihat dia, masa Dajjal jadi tempat wisata? Kan nggak menyeramkan dong. Mana fitnah terbesarnya kalau Dajjal bisa jadi tempat yang dikunjungi, tempat ngikat Dajjal itu jadi tempat wisata kan? Tidak lagi mengerikan. Makanya kenapa Allah tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah? Karena kedatangan yang tiba-tiba itu memberikan efek fitnah yang besar. Contoh misalkan kita lagi di rumah, tiba-tiba ada saudara kita yang kita rindukan mau ketemu, tiba-tiba datang berada di depan rumah. Kira-kira kita senangnya pasti luar biasa kan? Tapi kalau sudah dikasih tahu dulu, rasa penasaran, rasa excitednya mungkin kurang. Tapi karena datangnya tiba-tiba, mungkin penasarannya juga akan lebih, rasa keterkejutannya juga lebih besar dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan Dajjal.
Nah, datanglah Rasulullah dengan Umar bin Khattab, ya, menemui di Ibnu Sayyad yang sedang bermain dengan anak-anak kecil di sebuah bentengnya Bani Maghalah yang ada di Madinah. Waqad qaraba Ibnu Sayyad yauma idzinil hulum. Ibnu Sayyad saat itu sudah mendekati masa ihtilam, artinya dia masih kecil, ya, belum baligh. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadihi. Dia tidak mengetahui kedatangan Rasulullah sampai Rasulullah memukul pundaknya dengan tangan beliau. Kira-kira, kita kejetin anak kecil gitu ya, dipukul oleh Rasulullah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Sayyad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Sayyad. Apa kata Rasulullah? Atashhadu anni Rasulullah? Kamu bersaksi tidak bahwa aku ini adalah utusannya Allah? Apa jawab Ibnu Sayyad? Asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi bahwa engkau ini adalah utusannya orang-orang yang tidak bisa tulis dan baca. Itu jawabannya tuh. Anak kecil itu masih. Jawabannya begitu. Lalu dia bertanya kembali kepada Rasulullah. Dia katakan kembali kepada Rasulullah, "Atashhadu anni Rasulullah?" Wahai Muhammad, kau bersaksi tidak kalau aku ini utusan Allah? Dibalik tanya ke Rasulullah oleh Ibnu Sayyad. Berani betul anak kecil nih. Farafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Rasulullah pun menolak untuk bersaksi bahwa dia adalah Rasul Allah dan berkata, "Amantu billahi wa bi rusulih." Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, kata Rasulullah. Ini dari gaya-gayanya nih memang mirip Dajjal kan begitu kan. Gayanya. Tapi jangan nanti dipakai, nanti kira-kira nanti ketemu anak-anak yang selengean di jalan. Nah, ini Ibnu Sayyad nih, jangan begitu. Nah, ya. Ini kisahnya hanya untuk Ibnu Sayyad saja. Baik. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Madza tara?" Apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Kata Rasulullah. Qala Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad berkata, "Ya'tini shadiqun wa kadzibun." Telah datang kepadaku orang yang benar dan juga pendusta. Dia sebut ke Rasulullah yang datang ini orang benar sekaligus pendusta. dia disebut itu ke Rasulullah. Rasulullah pun berkata, kan nggak mungkin dibunuh anak kecil kan. Khulita alaikal amr. Engkau ini urusanmu nih, katanya apa yang sedang kau fikirkan ini nggak jelas. Nah, katanya. Masalahnya tercampur aduk, kata Rasulullah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, Rasulullah sedang menguji. Ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk menguji apakah Ibnu Sayyad itu dajjal atau bukan. Jadi tujuan Rasulullah untuk menguji. Lalu Rasulullah mengatakan, "Inni qad khabba'tu laka khabi'an." Sesungguhnya aku sudah menyembunyikan sesuatu. Disuruh tebak maksudnya oleh Ibnu Sayyad. Faqala Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad pun berkata, "Huwa duh." Kata Ibnu Sayyad, yang kau sembunyikan itu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, itu adalah ad-duh. Duh itu singkatan dari dukhan, kabut. Dia menyebutkan salah satu tanda hari kiamat. Dukhan dia sebutkan. Nah. Rasulullah pun kemudian tahu ini berbahaya kalau dilanjutkan. Ini berbahaya dilanjutkan. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Falan ta'du qadrak." Engkau tak akan bisa melebihi batasan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu. Dipotong oleh Rasulullah. Faqala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang ada di samping tahu Rasulullah mengujinya dan kemudian Rasulullah memberi batasan. Ini nggak boleh lanjut ini, berbahaya. Umar mengatakan, ini anak ini macam mana aneh ini anak ini. Ini nggak seperti anak kebanyakan ini. Maka Umar seperti yang kita ketahui biasanya. Apa kata Umar bin Khattab? "Dzarni ya Rasulullah adribu unuqah." Ya Rasulullah, biarkan ku potong lehernya. Umar seperti biasa. Umar bin Khattab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yakunhu falan tusallita alaihi." Wahai Umar, kalau benar Ibnu Sayyad itu adalah dajjal, kau tak akan sanggup mengalahkannya. Wa in lam yakunhu, jika bukan dia yang dajjal, fala khaira laka fi qatlih, maka enggak ada manfaatnya, enggak ada kebaikannya untukmu untuk membunuh anak tersebut. Dalam arti kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai batas akhir belum bisa meyakini Ibnu Sayyad itu apakah dajjal ataukah bukan. Itu dulu yang harus kita pahami. Nah, cerita ini kemudian menarik. Kenapa menarik? Karena banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, kemudian yang lainnya itu bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itu adalah dajjal. Misalkan Abdullah bin Umar dalam hadis Abu Dawud itu sampai mengatakan, "Wallahi ma asyukku annal masihad dajjal Ibnu Sayyad." Demi Allah, aku ini tidak ragu sedikit pun.
Pakai nama Allah ya, sumpah. Nah, sumpah itu kalau misalkan dilanggar kan ada 3 tuh konsekuensinya kan. 1, harus apa kafarat sumpah? 1, ngasih makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak 10 orang budak. Kalau nggak sanggup, puasa 3 hari. Makanya jadi suami itu hati-hati juga kalau bersumpah sama istri kan. Demi Allah aku tidak akan nikah lagi. Nah, puasa 3 hari jatuh sumpahnya tuh. Jadi nikah tuh. Yang kedua bahaya tuh. Nah, kan udah saya buka rahasia dikit ya. Nah. Wallahi ma asyukku anna al-masih ad-dajjal ibnu Sayyad. Demi Allah aku tidak ragu sedikit pun, kata Abdullah bin Umar, kalau Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir, salah seorang dari kalangan tabi'in, itu berkata begini. Hadisnya juga hadis dari Abu Daud dan hadisnya sahih, mengatakan, Ra'aitu Jabir bin Abdullah, aku melihat Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah SAW, yahlifu billah, bersumpah dengan nama Allah, anna ibn Sa'idin ad-Dajjal, bahwa Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id itu adalah Dajjal. Jadi panggilannya ada 2. Kadang dipanggil Ibnu Sayyad, boleh juga dipanggil Ibnu Sa'id. Nah, boleh dua-dua. Fakultu, lalu aku berkata, Muhammad bin Munkadir berkata kepada Jabir bin Abdullah, tahlifu billah, kau bersumpah dengan nama Allah, mengatakan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Faqala inni sami'tu Umar yahlifu ala dhalika 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika bersumpah mengatakan bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal karena aku melihat Umar bin Khattab itu bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, dan saat itu Umar bin Khattab ketika bersumpah ada di sisi Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Nah, ini jadi masalah nih. Karena biasanya kalau sesuatu yang tidak berikan satu sikap oleh Nabi, apakah dalam bentuk larangan dan lain sebagainya, maka itu jadi sunnah. Makanya kalau kita terjemahkan hadis itu, kita definisikan hadis itulah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perbuatan, wa fi'lin, daripada perkataan, wa fi'lin, dari perbuatan, wa takririn, sikap diam. Jadi ceritanya Khalid bin Walid di sebuah peperangan itu masak bob. Apa bob? Kadal gurun. Dimasak oleh Khalid bin Walid. Setelah dimasak, makannya di depan Rasulullah. Makannya lahap. Ditawarkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, saya nggak makan model-model begitu. Tapi Rasulullah tidak melarang Khalid bin Walid. Karena tidak dilarang, Khalid makan terus di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak makan, tapi juga tidak melarang. Itu sebabnya kalau misalkan ke Arab nanti nggak tahu ada makanan, cari kadal gurun. Halal itu. Siapa tahu kejebak di padang pasir kan, nggak ada makanan. Lihat tuh kadal yang lari-lari itu. Bunuh saja makan itu. Masak makan itu. Halal itu. Kalau tanya, kenapa makan itu? Khalid makan itu di hadapan Rasulullah. Dibolehkan oleh Nabi, tidak dilarang. Masa saya sekarang nggak boleh makan? Kira-kira begitu. Tapi ini jadi persoalan. Kenapa? Para sahabat seperti Jabir bin Abdullah, karena melihat Umar bin Khattab yang tidak kemudian dilarang oleh Nabi bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, menganggap bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah sumpah Jabir bin Abdullah, sumpah Umar bin Khattab, sumpah Abdullah bin Umar ini bisa kemudian menjadi hukum tetap yang menyebutkan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal? Karena begini, di antara para ulama itu kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, ada yang mengatakan bukan. Di antara ulama yang berpendapat bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, itu adalah Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau dengan jelas dalam kitab itu menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Bahkan nanti akan datang di akhir zaman satu orang yang ingin mempersaksikan bahwa Dajjal itu adalah pendusta, lalu dibunuh oleh Dajjal orang itu, lalu dibangkitkan kembali, lalu dibunuh yang kali kedua. Dan beliau menyebutkan orang yang dibunuh 2 kali sekaligus, 2 kali kan dibunuhnya dalam waktu yang sekaligus, itu adalah Nabi Khidir, kata beliau. Jadi dari sini beliau berpemahaman bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Beliau juga berpemahaman bahwa Nabi Khidir masih hidup. Paham ya? Tapi yang membantah pendapat ini adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya kitab namanya An-Nihayatu fil Fitani wal Malahib.
nama kitabnya. Juga membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat, tentang masalah kejadian akhir zaman, tentang masalah kubur, masalah padang mahsyar, itu kitabnya. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Bukan Dajjal. Beliau menganggap bahwa sumpahnya para sahabat ini yang tidak diingkari Nabi tidak menetapkan hukum bahwa Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Kenapa? Karena Nabi tidak mengingkari bukan karena seperti kasusnya Khalid bin Walid yang makan bob tadi, makan kadal gurun tadi. Karena masalahnya pada Nabi tidak dapat wahyu. Dalilnya mana? Dalil yang kita baca tadi itu. Ketika Umar minta izin bunuh Ibnu Sayyad. Kata Nabi, kalau benar dia adalah Dajjal, kau tidak akan sanggup mengalahkannya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaatnya bagimu untuk membunuhnya. Kan itu kalimatnya Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Jadi walaupun sahabat kemudian bersumpah di hadapan Rasulullah dan beliau tidak mengingkari, bukanlah pengingkaran Rasulullah itu menetapkan hukum iya sama dengan hukum yang tadi. Karena Rasulullah punya hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak yakin tentang Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ini kemudian dijadikan pendapat ini oleh Ibnu Katsir dan dikatakan oleh beliau bahwa ini pendapat yang benar. Jadi ini ada dua pendapat di kalangan ulama terkait apakah Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal ataukah bukan. Nah, kalau yang mengatakan Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, berarti Ibnu Sayyad sudah meninggal dunia. Jika ada yang mengatakan Ibnu Sayyad ini ada Dajjal, maka Ibnu Sayyad itu tidak pernah meninggal di kota Madinah, tapi melarikan diri dari kota Madinah. Ketika lari dari kota Madinah, dia baru nanti ketemu lagi di dalam kitab namanya Tarikh Asfahan. Sejarah kota Asfahan. Asfahan itu yang ada di Persia. Itu disebutkan dia muncul nanti 40 tahun kemudian di wilayah Asfahan bersama orang-orang Yahudi. Dia ada riwayatnya nanti dalam kitab Tarikh Asfahan itu. Yang kemudian riwayat tersebut dijadikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ceritanya di dalam kitab Fathul Bari. Yang jadi masalah ini sekarang menarik begini. Kalau begitu, siapa yang ditemui di pulau oleh Tamim Ad-Dari dalam kondisi terikat di sebuah pulau? Ketika Tamim Ad-Dari dan rombongannya terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar, lalu mereka sampai ke sebuah pulau, lalu ketemu dengan jassasa, makhluk yang penuh dengan bulu itu. Lalu masuk ke dalam gua, ternyata ada orang besar yang lagi diikat, dirantai dengan tangannya sampai ke kuduk, ya, diikat. Lalu dia bertanya pada beberapa pertanyaan, apakah mata air Tobariyah masih ada? Kan ada itu kan? Danau Tobariyah itu, Tiberias. Apa masih ada? Ditanya beberapa pertanyaan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, karena beliau memandang Ibnu Sayyad adalah Dajjal, ketika Ibnu Sayyad muncul sebagaimana disebutkan dalam kitab Tarikh Asfahan di wilayah Asfahan, lalu dia menghilang kembali dan baru ditemui kembali. Dia dilepas dalam bentuk jin. Maaf, dia lepas dalam bentuk jin. Jadi dia kan diikat di sebuah pulau. Lalu dilepas dalam bentuk jin. Artinya jin bekerja sama dengan Ibnu Sayyad dalam bahasa itu, dalam sebagai Dajjal, untuk memperlihatkan dirinya kepada orang-orang Yahudi supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa sudah datang masih penolong mereka. Nah, makanya nanti ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika Ibnu Sayyad, Dajjal, saya sebut saja Dajjal karena ini ada perbedaan pendapat ulama. Ketika Dajjal ingin menurunkan hujan dari langit atau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, dia menyuruh jin bekerja sama dengannya untuk melakukan hal tersebut. Ketika dia ingin membangkitkan kedua orang tua dari seseorang yang sudah meninggal dunia dari kuburan, sebenarnya itu bukan orang tua asli, tapi jin yang menyerupai orang tuanya. Jadi ada kerjasama antara jin dan manusia, dan itu ada hadisnya. Sepertinya Imam Al-Qurtubi sedang mengarahkan pemahamannya ke arah sana, bahwa ada kerjasama antara manusia dengan jin. Dalam hal ini antara Dajjal sebagai Ibnu Sayyad dengan jin dari kalangan syaitan, untuk membuat permasalahan ini makin menjadi membesar fitnahnya di kalangan umat manusia. Nah, singkat kata yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, awal perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada sebuah riwayat yang menyebutkan begini. Di antara para perawi riwayat itu mengatakan begini, faqadnahu yaumal harrah. Dalam redaksi lain, faqadna ibn Sayyad yaumal harrah. Kami sudah kehilangan Ibnu Sayyad pada hari al-harrah. Hari al-harrah itu
ketika kota Madinah digempur oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah kedua dari Bani Umayyah yang menyerang kota Madinah karena kota Madinah saat itu tunduk dan berbaiat kepada anaknya Zubair bin Awam yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat kepada Yazid sebagai khalifah kaum muslimin. Oleh sebab itu orang-orang yang bersama dengan Abdullah bin Zubair lalu berbaiat bahwa Abdullah yang harusnya jadi khalifah. Jadi ini ada dua khalifah nih. Orang Mekah dan orang Madinah itu berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Yazid yang dari Syam, bumi Syam kan di Damaskus, dia berkuasa. Itu tidak senang lalu menyerang kota Madinah, menggempur. Itu disebut dengan peristiwa Al-Harrah. Nah, kata sebagian para ulama, Ibnu Sayyad kehilangan pada hari itu. Hilang hari itu. Tidak ada yang tahu kemana dia. Pada saat penyerangan itu dia hilang saja. Sudah nggak ada lagi dia di kota Madinah. Nah, inilah yang jadi masalah. Riwayat ini riwayat yang sahih masalahnya. Riwayat yang tadi saya baca itu riwayat yang sahih. Inilah yang menyebabkan para ulama kemudian berdiskusi dengan sangat alot. Apakah Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal ataupun bukan. Sampai hari ini belum ada titik temunya. Sampai hari ini. Sampai malam inilah setidaknya. Nah, belum ada satupun yang menjelaskan atau menukilkan kepada kita pendapat yang sama apakah Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal ataukah bukan. Nah, yang menariknya sekarang mungkin teman-teman perhatikan bagaimana solusi kemudian kita memutuskan masalah ini. Nah, karena ini kan ada dua pendapat ya terkait dengan Ibnu Sayyad. Nah, di sini teman-teman mungkin di slide itu ada ya, di bagian coba saya. Nah, solusi yang ditawarkan para ulama. Kisah Ibnu Sayyad, solusi yang ditawarkan para ulama. Yang merah, warnanya merah. Terus. Nah, ini dia. Solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Nah, dari situ saya kutip ada dua pendapat dari Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim terkait dengan bagaimana cara solusi untuk menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin bisa di view dua-dua dan dibaca sendiri ya oleh teman-teman biar punya pemahaman yang utuh sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama hadis. Ya, di sini saya bacakan sedikit saja. Yang lebih tepat dalam penggabungan makna antara apa yang terdapat dalam hadis Tamim Ad-Dari dan pendapat mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, bahwa Dajjal yang asli adalah Dajjal yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Mana Dajjal yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari? Dajjal yang berada di pulau itu, yang terikat. Nanti kita akan belajar hadis Tamim Ad-Dari secara meyakinkan. Sedang Ibnu Sayyad adalah syaitan yang menampakkan diri dalam bentuk Dajjal pada masa itu sampai kemudian berangkat ke Asfahan. Nah, yang berangkat ke Asfahan itu yang saya bilang tadi, dia terlihat di Asfahan di tengah orang-orang Yahudi. Maksud beliau itu adalah Dajjal yang sebenarnya itu adalah Dajjal yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Sedangkan Ibnu Sayyad yang ada di kota Madinah itu sebenarnya bukan manusia itu. Itu adalah jin yang menyerupakan diri manusia untuk mengacaukan kaum muslimin. Sedangkan Dajjal yang manusia itu yang sedang diikat di pulau itu oleh Allah, baru akan dilepas nanti hari kiamat. Dia kisahnya itu sama seperti Ya'juj Ma'juj. Bedanya kalau Dajjal diikat, Ya'juj Ma'juj dikurung. Nah, itu penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan Imam An-Nawawi menyebutkan begini penjelasannya. Kisah Ibnu Sayyad memiliki kerumitan dan samar-samar. Apakah dia adalah Dajjal ataukah bukan? Tetapi tidak diragukan kalau dia merupakan salah satu Dajjal dari Dajjal-Dajjal yang ada. Nah, jadi Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal besar. Kalau untuk mengatakan dia Dajjal yang besar itu masalahnya agak rumit. Karena beliau tahu bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi bahwa tidak diragukan lagi dia adalah salah satu Dajjal dari Dajjal-Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal besar. Karena ada hadis dari Imam Muslim mengatakan bahwa nanti akan keluar di akhir zaman Dajjaluna kadzabuna qariban min 30. Ada 30 Dajjal lebih kurang yang akan keluar di akhir zaman. 30. Nah, salah satunya tuh yang mirip lah Sai Baba itu. Siapa Sai Baba tuh yang di India? Nah, di Sai Baba ya namanya, Sai Baba. Cuma itu bukan Dajjal besar karena Dajjal warnanya putih, itu coklat. Nah,
Orang India kan hitam-hitam kan? Bukan, itu bukan dajjal besar. Dajjal besar itu putih kulitnya. Udah kita bahas kemarin kan? Bahkan dalam satu hadis disebut kulitnya hijan. Hijan itu artinya bercahaya. Nggak mungkin orang hitam bercahaya, mesti putih bercahaya. Karena kata hijan itu digunakan kepada yang jernih. Gitu ya. Jadi itu bukan dajjal. Ya, jadi ini cara pendekatan yang bisa kita katakan tanpa kita salahkan. Nanti tiba-tiba gini, ada ustadz yang mengatakan Ibnu Sayyad itu dajjal. Jangan kita katakan itu salah, karena memang ada pendapat yang mengatakan, bahkan ada 3 sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu adalah dajjal. Kalau ada ustadz mengatakan dajjal itu bukan Ibnu Sayyad, nah itu sama dengan pendapatnya Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lainnya. Maka pendapat Ibnu Katsir dan pendapat Ibnu Hajar dan juga pendapat Imam An-Nawawi itulah cara terbaik bagaimana caranya kita melihat terkait dengan apakah Ibnu Sayyad itu adalah dajjal ataukah bukan. Karena begini, dajjal ini Ibnu Sayyad itu kenapa semakin membuat orang ragu-ragu apakah dia dajjal bukan? Karena memang cara bicaranya itu aneh. Tadi masih ingat nggak kisah Ibnu Sayyad yang berangkat umrah atau haji bersama Abu Sa'id Al-Khudri? Yang ketika orang-orang tidak mau makan minum bersama dia. Tahu nggak di bagian ujung hadisnya ketika dia mengatakan Rasulullah mengatakan dajjal itu nggak ada anak, mandul, sedangkan aku meninggalkan anakku di Mekah, di Madinah. Bagaimana mungkin kemudian orang mengatakan aku dajjal kan? Dia mengatakan lagi, dajjal itu tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, sedangkan aku berasal dari Madinah, ada hidup di kota Madinah. Bagaimana mungkin kemudian aku adalah dajjal? Nah, itu karena kalimatnya. Tapi yang paling menarik, qala Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian berkata, hatta kittu an agdirah, aku tuh hampir saja belas hati kepada dia. Iya juga ya. Bagaimana mungkin kita katakan ini orang dajjal ya? Ini Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi loh. Tapi yang paling kacau aja, tahu nggak? Tiba-tiba dia bicara mengatakan begini. Thumma qala, lalu Ibnu Sayyid berkata, amma wallahi, adapun demi Allah, inni la a'rifu, tapi aku tahu siapa dajjal itu. Wa a'rifu maulidahu, aku tahu di mana dia lahir. Wa aina huwal an, di mana dia sekarang. Lah, ngomongnya begitu. Tadi hampir saja Abu Sa'id Al-Khudri itu punya rasa kasihan kepada dia. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Sehingga kemudian Abu Sa'id mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau sepanjang waktu. Bahkan dia berkata dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri juga yang menyebutkan, amma wallahi, adapun demi Allah, kata Ibnu Sayyad, inni la'a'lamul ana haitsu huwa wa a'rifu abahu wa ummah. Aku tahu di mana sekarang dia berada, dajjal berada, kata Ibnu Sayyad. Aku tahu siapa bapaknya, aku tahu siapa ibunya. Ini orang kacau. Lalu mengatakan lagi, ayasurruka annaka dzakar rajul? Dia ditanya kepada Ibnu Sayyad, kau senang kalau engkau itu adalah dajjal? Tanya kepada Ibnu Sayyad. Faqala, dia berkata, law 'irida 'alayya ma kariht. Kalau aku diberi kesempatan untuk jadi dajjal, enggak akan kutolak. Kata Ibnu Sayyad. Kalau aku dikasih kesempatan jadi dajjal, enggak akan kutolak sama sekali. Mau aku jadi dajjal, kata dia. Ini yang membuat para ulama makin berdebat alon. Jadi walaupun ada dalil yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mengatakan ini mandul, aku tidak mandul, segala macam. Tapi kalimat terakhir dari penutup cerita yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini meyakinkan ulama-ulama yang berpendapat Ibnu Sayyad adalah dajjal bahwa dia ini memang dajjal. Makanya kenapa Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia adalah syaitan. Dia bukan manusia sesungguhnya. Adapun dajjal yang sesungguhnya berupa manusia yang sedang ada di pulau yang ditemui oleh Tamim Dari yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Adapun yang Ibnu Sayyad ini adalah syaitan. Tapi kan dajjal tidak bisa masuk kota Mekah Madinah. Lah syaitan kan bisa. Oh, iblis saja bisa masuk kota-kota Mekah Madinah. Nah, dajjalnya nggak bisa, tapi iblis bisa. Maka itulah sebabnya kenapa Ibnu Hajar mengatakan itu adalah syaitan yang menyerupai dajjal. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai saat ini saya tidak bisa mengatakan yang mana harus kami pegang satu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, cuma begini, yang meyakini Ibnu Sayyad dajjal, jangan hina yang mengatakan Ibnu Sayyad bukan dajjal. Yang mengatakan Ibnu Sayyad bukan dajjal juga jangan kemudian berbicara tidak baik kepada yang mengatakan Ibnu Sayyad adalah dajjal, karena ini ada dua pendapat. Nah, itu yang harus dipahami. Nah,
Lantas kalau dia bukan Dajjal, Ustaz, lantas Dajjal sebenarnya siapa? Pahami saja ciri-cirinya. Kan ada hadis ciri-ciri itu. Pahami saja. Nanti kalau muncul keluar yang model begitu, nah itulah Dajjal itu. Nah, kalau belum keluar ciri-ciri itu berarti bukan Dajjal. Nah, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah, sudah jam 11. Baik. Sekarang kita akan membahas hadis Tamim Ad-Dari ya, Syekh. Ke depan, itu ke belakang. Terus itu dia. Ini tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ada 6 semua tandanya, ya. Ada 6. Ini tanda kemunculan Dajjal. Kalau ini sudah ketemu semuanya, maka Dajjal pasti keluar. Ini 6 tanda yang kemunculan Dajjal. Jadi jika ada yang bertanya, apa yang mendahului kemunculan Dajjal? Ini 6 tanda itu. 1, mengeringnya perkebunan kurma di wilayah Baisan. Yang kedua, Danau Tiberias mengering. Yang ketiga, mata air Zughar mengering. Yang keempat, Malhamah Kubro dan penaklukan Konstantinopel. Itu sudah kita bahas sebelumnya kan? Nah, sudah. Yang satu itu sudah nggak kita ulang lagi, sudah. Yang kelima, kebodohan dan kerusakan nilai-nilai agama. Jadi Dajjal tidak akan keluar sampai orang itu benar-benar rusak nilai agamanya. Begitu orang sudah rusak nilai agama, itu saat itulah muncul Dajjal. Karena selama orang masih baik, Dajjal nggak berani keluar dia. Karena dia takut mati. Tapi ketika orang sudah mulai rusak agamanya, maka mudah dia pengaruhi, saat itulah keluar. Makanya nanti ada hadis, kalau saya nggak salah dari Zainab binti Jahsh apa Fatimah, apa Zainab yang lain ya dari istri Rasulullah. Nanti kita akan ketemu hadisnya yang menegur seorang sahabat Rasulullah SAW yang mencoba membuat marah Ibnu Sayyad. Karena mengatakan bahwa Rasulullah didengar oleh beliau mengatakan kepada istrinya bahwa Dajjal akan keluar ketika orang-orang sudah sangat buruk akhlaknya. Saat itulah keluar Dajjal. Itulah yang memantik Dajjal keluar. Nah, yang keenam, terjadinya kekeringan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi sebelum Dajjal keluar harus ada kekeringan dulu selama 3 tahun berturut-turut. 1 tahun pertama ditahan airnya oleh Allah 1/4. 1/4 nggak turun. Karena biasanya kalau dalam ilmu biologi antara yang naik dengan yang turun itu kan sebanding. Karena kalau tidak sebanding, kekurangan maka bumi bisa mati. Kalau kelebihan, bumi juga bisa hancur. Jadi tetap harus banding antara yang apa kalau naik ke langit disebut apa? Menguap. Ya, menguap. Fotosintesis ya. Apa bukan ya? Kalau fotosintesis apa itu? Oh, itu daun. Nah, menguap air, penguapan air. Nah, penguapan air dan turunnya air dalam bentuk hujan itu harus sebanding dalam ilmu biologi. Nah, nanti di akhir tahun, di akhir zaman, nanti ada 3 tahun. Tahun pertama itu 1/4 ditahan. Tahun kedua setengah, 1/2. Tahun ketiga semuanya ditahan, tidak turun air. Sehingga kemudian terjadi kekeringan. Ketika terjadi kekeringan kan akhlak orang jadi kacau balau tuh. Pencurian, bayangkan saja tuh misalkan ada sedikit kerusakan di Jakarta misalkan seperti dulu kan. Habis tuh perampokan, penjarahan, apapun itu terjadi. Tidak ada lagi orang kenal halal haram saat itu. Betul tidak? Padahal itu tidak dalam kondisi yang sangat lapar. Tapi itu terjadi. Bagaimana kalau orang sudah sangat lapar? Allah tahan. Nah saat itu terjadi, keluarlah Dajjal. Dan ini ada riwayat semua. Sebelum sampai ke sana, saya jelaskan semua. Ya. Nanti akan jelaskan saya satu-satu. Kita baca dulu hadis Tamim Ad-Dari. Hadis Tamim Ad-Dari ini sangat-sangat panjang sekali. Sedikit informasi bagi teman-teman, siapakah Tamim Ad-Dari itu? Tamim Ad-Dari itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam pada akhir masa beliau. Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 10 Hijriah. Itu baru masuk Islam. Alasannya begini, Tamim Ad-Dari itu dia berasal dari Syam. Berangkat mengarungi lautan bersama dengan kalau nggak salah 30 awak kapal. Lalu terombang-ambing selama beberapa bulan di dalam lautan, sampai kemudian sampai ke sebuah tempat, lalu bertemu dengan Dajjal. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Dajjal kepada Tamim Ad-Dari, apakah Nabi yang ditunggu-tunggu dari orang Arab sudah muncul atau belum? Dia mengatakan sudah muncul, berarti Tamim Ad-Dari tahu. Itu sebabnya Tamim Ad-Dari dari pertemuannya itu langsung menuju kota Madinah untuk bertemu Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, masuk Islam hari itu juga. Setelah pertemuan dengan Tamim Ad-Dari saat itu, Rasulullah kemudian
mengumpulkan orang-orang kota Madinah dengan naik mimbar, menceritakan kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Hari itu juga. Hari itu juga. Nah, bagaimana kisahnya nih saya bacakan hadisnya. Hadisnya panjang betul, makanya harus saya baca sedikit ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ini datang kepada salah seorang wanita dari kaum Muhajirin saat itu yang bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu ketika didatangi oleh Amir bin Syarahil mengatakan begini, "Hadithini hadithan sami'tihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sampaikan kepadaku satu hadis, ya. Mungkin di sini nggak ada hadisnya ya. Karena hadisnya panjang sekali jadi tidak saya muat. Mungkin dengar saya. Sampaikan kepada aku satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusnidihi ila ahadin ghairihi, yang tidak engkau sandarkan kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah. Lalu Fatimah binti Qais mengatakan, la in syi'ta la af'alan, kalau engkau mau maka akan kulakukan. Faqala laha, lalu berkatalah Amir kepada Fatimah binti Qais, ajal hadithini, baik, beritahukan kepada aku hadis. Lalu berkatalah Fatimah binti Qais memulai ceritanya. Nakahtu Ibnul Mughirah, aku menikahi Ibnul Mughirah. Ibnul Mughirah itu suami yang sebelum menceraikan beliau. Wa huwa min khiyari syababi Quraisy yauma izin. Beliau itu adalah sebaik-baik anak muda dari orang Quraisy pada saat itu. Fa usiba fi awwalil jihadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia terkena atau terluka parah di saat sedang berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ataitu khatabani Abdurrahman bin Auf fi nafari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku sudah dalam kondisi sudah menjadi janda, falamma ta'ayyamtu, Abdurrahman bin Auf datang kepadaku untuk melamarku. Wa khatabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maulahu Usamah bin Zaid. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangku untuk Usamah bin Zaid. Wa kuntu qad huddithu, sedangkan aku sudah pernah diberitahukan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani falyuhibba Usamah. Barang siapa yang mencintaiku mah hendaklah mencintai Usamah bin Zaid. Falamma kallamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tatkala aku dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan, amri biyadika fa'ankihni man syi'it. Ya Rasulullah, urusanku di tanganmu, nikahkan aku dengan siapapun yang kau suka. Faqal, Rasulullah pun berkata kepada Fatimah binti Qais, intaqidi ila ummi Syarik, pindahlah engkau ke rumah Ummu Syarik. Wa Ummu Syarik imra'ah ghaniyah minal ansar. Ummu Syarik ini wanita dari kaum Ansar yang sangat kaya. Adhimatun nafaqati fi sabilillah, beliau sangat besar nafkahnya di jalan Allah. Yanzilu 'alaiha dhifan, sehingga banyak tamu yang datang ke rumah beliau. Jadi beliau tuh orang yang sedang kasih makan orang. Setiap hari ada tamu. Orang yang nggak punya makan di rumah itu datang ke rumah beliau. Tuh Musyarik tuh kasih makan. Nah, yang punya lebih-lebih uang kasih makan banyak orang-orang. Biar jadi Musyarik. Nafkahnya banyak. Faqultu, lalu aku pun berkata, sa'af'al, aku akan lakukan ya Rasulullah. Kata Fatimah binti Qais. Lalu Rasulullah berubah pikiran. La taf'ali, jangan kau lakukan. Inna umma syarikin imra'ah katsiratud dhifan. Karena beliau Musyarik itu orang yang punya banyak tamu sehari-harinya. Fa inni akrahu an yasquta anki himaraki aw yankashifa thawbu an saqaik. Aku takut penutup wajahmu itu terbuka atau tersingkap betismu, sehingga kemudian fayaral qaumu minki ba'dha ma takrahin, sehingga orang-orang akan melihat apa yang kau tidak sukai terlihat dari tubuhmu. Karena banyak tamu kan. Nah. Walakin kata Rasulullah, intaqili ila ibni ammika Abdullah ibni Amru Ummi Maktum. Pindahlah ke rumah anak pamanmu yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu yang muazzinnya Rasulullah. Apa alasannya? Wa huwa rajulun min bani Fihrin wa huwa rajulun min bani Fihri Quraisyin wa huwa minal batni alladhi hiya minhu. Dia merupakan laki-laki dari kabilah Bani Fihir dari bangsa Quraisy. Karena Ibnu Ummi Maktum itu buta, fantaqaltu ilaihi, maka aku pindah. Jadi dalam riwayat yang lain nanti disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais pindah ke rumahnya
Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu buta, yang dalam hadis yang menjelaskan asbabun nuzul turunnya ayat abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kan datang orang buta itu kepada Rasulullah yang bertanya sesuatu tapi Rasulullah nggak dengar itu kan, sampai turun ayat itu. Siapa orang buta itu? Ibnu Ummi Maktum, muazzinnya Rasulullah itu. Sehingga kalaupun ada Fatimah binti Qais, kalaupun tersingkap betisnya kan nggak bisa melihat, buta. Nah. Lalu fantaqaltu ilaihi, aku pun pindah ke sana. Falamma qadat iddati sami'tu nida'al munadi. Tapi setelah aku selesai masa iddahku sudah berakhir, maka aku mendengar ada panggilan, ada orang yang sedang memanggil. Munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi. Yang memanggil ini adalah orangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-salatu jami'ah. Salat itu dilakukan secara berjamaah. Jadi bukan azan ya. Jadi harus dipahami kalau misalkan azan iqamah itu pada salat wajib. Kalau pada salat sunnah seperti kita kumpul misalkan salat tarawih itu. Ya kan? Kan tidak ada azan, tidak ada sunnah pada salat tarawih. Misalkan kita salat tarawih terpisah dengan salat Isya misalkan, ya. Berarti kan apa yang kita lakukan? Jangan diiqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan. Cukup baca as-salatu jami'ah. Salat itu dilakukan jami'ah, secara berjamaah. Ada juga memang orang-orang yang mengatakan as-salatu jami'ah ini pada salat wajib. Misalkan salat duhur atau salat Isya kan, begitu imam sudah di depan, as-salatu jami'ah, salat itu berjamaah, itu tidak diperlukan. Karena sudah ada azan dan iqamah. Tidak ada lagi persyaratan itu. Karena salat jamaah itu dipakai sebelum ada syariat azan. Begitu sudah ada syariat azan sudah tidak dipakai. Tapi Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan beliau senang jika ini dipakai pada ibadah-ibadah tertentu seperti salat tarawih, apa lagi? Salat istisqa, salat Idul Fitri, tapi tidak disenangi ketika salat jenazah. Salat jenazah, as-salatu jami'ah, tidak disenangi kata beliau. Fa kharajtu ilal masjid, aku pun keluar ke masjid. Fa shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi shaffin nisa'i allati tali dhuhural qaum. Aku berada pada saf wanita yang paling pertama, di belakang kaum laki-laki secara langsung, kata beliau. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, setelah Rasulullah selesai melakukan salatnya, berarti ini salat apa yang dilakukan Rasulullah? Salat sunnah. Jalasa 'alal mimbar, beliau duduk di atas mimbar. Wa huwa yadhhak, lalu Rasulullah pun tertawa. Ketika disebut Rasulullah tertawa, jangan dibayangkan Rasulullah tertawa seperti kita ya. Tertawa Rasulullah itu hanya memperlihatkan gigi, tidak ada suara yang besar. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, liyalzam kullu insanin musallah. Setiap orang jangan pindah tempatnya, tetap duduk di tempat dia salat. Jangan ada yang pindah, kata Rasulullah. Tsumma qala, lalu Rasulullah bertanya, atadruna lima jama'atukum? Tahukah kalian wahai para sahabatku kenapa aku kumpulkan kalian semuanya saat ini? Kata Rasulullah. Lalu orang-orang berjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang maha tahu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Aku tidaklah kukumpulkan kalian karena adanya suatu kesenangan ataupun rasa ketakutan, walakin jama'tukum, akan tetapi aku mengumpulkan kalian semuanya li'anna Tamiman ad-Dari, karena Tamim ad-Dari yang tadi kita sebutkan namanya, kana rajulan nasraniyan, sebelumnya adalah laki-laki Nasrani. Dia masuk Islam hari itu ketika jumpa dengan Rasulullah sebelum Rasulullah naik mimbar itu. Faja'a, datang, maksudnya datang menemui Rasulullah. Fabaya'a wa aslam, berbaiat kepadaku dan kemudian masuk Islam. Wa haddatsani haditsan, lalu memberitahukan aku dengan satu masalah. Wa faqalladzi kuntu uhadditsukum an Masihid Dajjal, yang sesuai dengan apa yang akan kusampaikan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari datang kepada Rasulullah cerita suatu cerita, lalu Rasulullah ulang cerita Tamim Ad-Dari kepada para sahabatnya. Ya, dan beliau katakan ada hal yang sama cerita Tamim Ad-Dari dengan apa yang akan kuceritakan kepada kalian. Haddatsani, Tamim Ad-Dari memberitahukan kepadaku, kata Rasulullah,
annahu rakaba fi safinatin bahriyah. Dia naik kapal laut. Ma'a 30 rajulan min Lakham wa Judham. Bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Judham. Lakham dan Judham ini orang-orang dari kabilahnya Kahlan dari Yaman. Dulu di Yaman tuh ada dua kabilah besar, Kahlan dan Himyar. Nah, dua kabilah ini berseteru untuk memperebutkan kekuasaan di Yaman. Kahlan kalah, Himyar yang berkuasa. Kahlan akhirnya anak-anak kabilahnya terpecah-pecah. Ada yang lari ke Irak, ada yang lari ke Suriah, lari keluar. Bahkan ada yang keluar, pokoknya keluar, banyakan keluar yang dari Yaman. Yang sisa di Yaman itu ada kabilah Bani Daus namanya. Kabilah Bani Daus itu kabilahnya Abu Hurairah, sahabat Rasulullah, yang datang belakangan ketemu Rasulullah. Itu juga dari Kahlan. Nah, Himyar itu kabilahnya Ratu Bilqis yang berkuasa di Yaman. Makanya dulu Yaman itu sangat maju sekali di bawah kepemimpinannya orang-orang Himyar. Sampai sekarang masih ada kabilah Himyar di Yaman, tapi sudah tidak penguasa. Sekarang yang berkuasa Houthi. Nah, orang Houthi sekarang yang berkuasa. Houthi itu Syiah ya. Fala'iba bihimil mauju syahran fil bahr. Selama 1 bulan ombak memainkan mereka, ngombang-ambing mereka di dalam lautan. Selama 1 bulan penuh. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri, sampai kemudian mereka tiba di sebuah pulau yang ada di tengah lautan, yang di lautan. Wallahualam, kita nggak sebutkan pulau itu apa ya. Nanti jangan-jangan teman mengatakan, oh itu pulau Socotra yang ada di Yaman, Ustaz. Wallahualam. Oh itu mungkin pulaunya Siprus. Pulau Siprus kan di tengah lautan juga. Hanya Allah yang tahu pulau yang mana. Saya tidak mau sebutkan. Hatta maghribis syams. Fajalasu fi aqrabis safinati fadaqalul jazirah. Mereka sesaat duduk di samping kapal yang sudah terombang-ambing tadi itu. Dibuang ke sebuah pulau oleh ombak. Lalu mereka masuk ke pulau yang tempat mereka singgah, masuk ke tengah pulau. Falaqiyatuhum dabbah. Lalu dia bertemu dengan sebuah binatang. Ahlabu katsirus sya'ab. Lebat sekali bulunya. Hitam, lebat bulunya. Dari atas sampai ke bawah bulu semua. La yadruna ma qubuluhu wala min duburihi. Tidak diketahui mana depan mana belakang. Saking lebatnya bulunya, enggak diketahuan nih mana depan mana belakang. Coba perempuan kalau di bawah ini ada rambut, depan rambut, kita nggak tahu mana kepala, mana depan, mana belakang kan? Nah begitulah kira-kira. Ini seluruh badan. Ada yang mengatakan katanya sudah keluar jasasah ya. Ada yang keluar ya. Dia ada foto katanya. Wallahualam. Itu belajar YouTube. Faqalu, lalu mereka bertanya, wailaki ma anti. Celakalah kau ni makhluk apa? Coba banyak betul bulumu. Kata mereka. Kalau kita lari ya, mereka tanya. Faqalat, berkata makhluk ini, anal jassasah, aku namanya jassasah. Jassasah dari kata jasus. Jasus itu biasa kalau di dalam dunia militer digunakan untuk intelijen. Orang yang mencari-cari berita, orang yang mencari-cari kabar, spy. Nah, itu jasus namanya. Sehingga para ulama mengatakan jassasah adalah binatang yang mencari-cari berita untuk kepentingan Dajjal. Karena Dajjal diikat kan, maka dialah yang mencari beritanya. Nah, itu disebut jassasah. Dia sendiri yang menyebutkan anal jassasah. Aku adalah jassasah. Qalu wa mal jassasah. Mereka bertanya, apa itu jassasah? Ternyata Tamim Ad-Dari dan rombongan enggak tahu. Kita baru tahu. Qalat ayyuhal qaum. Tanpa menjawab dia katakan, wahai kaum, intaliqu ila hadzal rajul fid dir. Pergilah kalian kepada orang yang ada di dalam gua. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Dia nanti akan menyampaikan apapun yang kau inginkan. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, pergi ke dalam, masuk ke dalam gua, ada orang di dalamnya, nanti kamu tanya ke dia, dia kasih tahu semuanya. Masuklah kemudian Tamim Ad-Dari dan rombongan menuju ke dalam gua. Lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna syaitanah. Ketika dia menyebut ada orang laki-laki, kalimatnya rajulan, orang laki-laki, yang menunjukkan bahwa itu adalah manusia. Maka kami pun bersegera meninggalkan jassasah ini karena kami takut ini syaitan. Akhirnya takut juga Tamim Ad-Dari. Kalau kita takutnya dari awal, dan dia takutnya belakangan. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dir. Kami pun bersegera pergi, cepat-cepat pergi sampai kami masuk ke dalam gua. Fa idza fihi a'zamu insanin ra'ainahu qat. Begitu kami sampai ke dalam gua, kami lihat manusia yang paling besar yang pernah kami lihat.
Gede banget manusianya, badannya. Makanya kemarin kita katakan Dajjal itu cirinya salah satunya adalah jasim, bertubuh besar, ya kan? Khalqan, penciptaannya, wa asyadduhu withaqan, dan paling kuat ikatannya karena diikat dengan rantai. Majmu'atun yadahu ila unuqih, kedua tangannya itu diikat sampai ke tengkuknya, ke leher. Baina rukbataihi ila ka'baihi bil hadid, dan diletakkan di antara kedua lutut dan kedua mata kakinya. Berarti sudah diikat begini, kira-kira digabung begini ya. Nah, diikat itu. Diikat dengan rantai yang sangat besar. Rantainya dari bil hadid, dari besi. Diikat. Lalu qulna, kami pun bertanya, wailaka ma anta? Celakalah engkau ini siapa? Kenapa engkau seperti itu? Kata Tamim Ad-Dari dan para kaum yang jumlahnya 30 orang. Qad qaddartum ala khabari. Dijawablah oleh orang ini. Kalian ini sudah banyak tahu tentang beritaku. Fa akhbiruni ma antum. Seharusnya kalianlah yang memberitahukan siapa kalian. Jadi beritahukan kepadaku, kalian ini siapa? Kenapa bisa sampai kemari? Jangan kamu tanya tentang aku, karena kabar atau berita tentang aku kalian sudah tahu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap nabi dan rasul, dari sejak Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, semua mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. La nabiyya illa andara qaumahu anid Dajjal. Tidak ada nabi, kata Rasulullah SAW, yang tidak mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Jadi berita tentang Dajjal itu sudah masyhur sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi setiap orang tahu tentang Dajjal. Mau orang Yahudi, orang Nasrani harusnya tahu berita itu. Karena semua nabi itu mengajarkan tentang fitnah Dajjal, fitnah terbesar. Nah, makanya dia mengatakan, beritaku sudah kalian ketahui. Sekarang beritahukan siapa kalian. Nah, itu kira-kira maksudnya. Qalu, mereka berkata, nahnu unasum minal Arab. Kami ini orang dari bangsa Arab. Rakibna fi safinatin bahriyah. Kami naik kapal laut. Fasadafna al-bahra hatta ightalama fala'iba binal mawju syahran. Kami mengarungi lautan dengan kapal laut kami, lalu diombang-ambing oleh lautan selama 1 bulan. Thumma arfa'na ila jaziratika, sangka kami kemudian tiba ke pulaumu, hadhihi fajalasna fi aqrabiha. Lalu kami duduk di dekat kapal kami yang sudah ada di tepi pulau. Fadakhalna jazirah, lalu kami masuk ke dalam pulau ini. Falaqina dabbah ahlabu kathiratu sya'ad la yudra ma qubuluhu min duburihi min kathrati sya'ar. Lalu kami dapati ada binatang yang banyak sekali bulunya. Yang tadi itu, yang di luar, disampaikan kepada Dajjal. Yang tidak diketahui mana depan daripada mana belakangnya, karena banyak sekali bulunya yang menutupi tubuhnya. Faqulna, kami pun mengatakan, wailaki ma anti. Celakalah engkau wahai binatang, apakah engkau ini? Dia pun menjawab, anal jassasah, aku adalah jassasah. Ketika ditanya wamal jassasah, apa itu jassasah? Dia malah menganyuruh mereka untuk menemui orang yang ada di dalam gua. Maka kami pun, kata Tamim Ad-Dari dan 30 orang bersamanya, wa fazi'na minha wa lam ta'man an takuna syaitanah. Kami pun kemudian menjadi kaget, menjadi khawatir karena kami takut dia adalah syaitan. Faqala, lalu Dajjal berkata, akhbiruni an nakhli baisan. Beritahukan kepadaku tentang perkebunan baisan. Mana itu baisan? Nah, itu tanda pertama. Beritahu kepadaku tentang perkebunan baisan. Qulna, kami mengatakan, an ayyi sya'niha tastakhbir. Engkau mau tahu tentang apa terkait dengan perkebunan baisan? Lalu kemudian Dajjal berkata, as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Aku ingin tahu dan bertanya kepada kalian, apakah perkebunan kurma di Baisan itu sudah berbuah? Artinya sebelumnya kering. Apakah sekarang sudah berbuah? Qulna lahu na'am. Kami katakan kepada Dajjal, betul. Perkebunan Baisan sekarang luar biasa. Adanya di Israel sekarang. Perkebunan Baisan di wilayah Palestina. Ya, di wilayah Palestina. Nanti kita sebutkan di mana tempatnya. Tapi tidak sekarang. Biar nanti ada bahan ke depan. Apakah sudah berbuah? Oh iya, sekarang sudah berbuah luar biasa itu perkebunan Baisan, kata mereka. Amma ayyushiku alla tuthmir. Akan datang masa ketika perkebunan Baisan tidak lagi berbuah. Berarti
Tanda pertama, mengeringnya perkebunan kurma di Baisa, atau perkebunan kurma Baisan tidak lagi berbuah. Lalu dia bertanya lagi, akhbiruni an buhairatit Tabariyah. Beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias itu danau yang ada di Israel saat ini, wilayah Palestina yang sekarang dikuasai oleh Israel, yang dijadikan sebagai danau yang menjadi sumber utama air minum orang-orang Israel. Untuk perumahan, perhotelan, semuanya diambil. Sekarang airnya sudah mengering drastis. Kenapa mengering? Karena diambil bukan hanya untuk mandi segala macam, tapi untuk konsumsi. Sehingga orang Israel itu, kalau saya nggak salah tahun 1970-an itu pernah membuat sebuah pipa dari barat ke samudra, Laut Mediterania, yang dihubungkan ke Sungai Tiberias. Karena airnya sudah mengering. Jadi diambil air laut, disuling lalu dimasukkan ke dalam Danau Tiberias itu supaya mereka bisa masih menikmatinya. Ini Sungai Tiberias itu. Ditanya oleh Dajjal tentang Danau Tiberias itu. Qulna an ayyi sya'niha tastakbir. Terkait apa yang kau ingin ketahui tentang Danau Tiberias itu? Lalu kemudian Dajjal bertanya, hal fiha ma'un? Di dalamnya masih ada air tidak? Kata orang ini, hiya katsiratul ma'. Danau Tiberias itu banyak sekali airnya. Lalu Dajjal mengatakan, amma inna ma'aha yushiku an yadhhab. Akan ada suatu masa di mana airnya nanti akan mengering. Yushiku itu hampir saja mengering. Yushiku ayadhab itu artinya hampir saja hilang, hampir saja mengering. Jadi nanti salah satu tanda kemunculan Dajjal ketika air Danau Tiberias debit volumenya mengeringnya sudah sangat drastis. Artinya pengeringannya sangat luar biasa. Hanya tinggal sedikit airnya. Maka kita bisa artikan Danau Tiberias mengering. Baik, yang ketiga. Ditanya lagi. Akhbiruni an aini zughar. Beritahukan kepadaku terkait mata air Zughar. Mata air Zughar ini kalau Syekh Ali Jum'ah mengatakannya di dekat Laut Mati. Tahu Laut Mati di mana? Laut Mati itu laut yang tidak bersambung dengan laut manapun. Dia ada antara Yordania dengan Palestina. Itu Laut Mati. Tapi jangan tanya mana saya. Siapa yang bunuh dia Ustaz? Kenapa mati? Nah, jangan tanya. Saya tidak tahu. An ayyi sya'niha tastakbir. Untuk apa engkau ingin tahu tentang mata air Zughar ini? Hal fil aini ma'un? Apakah masih ada air? Wa hal yazra'u ahluha bima'il ain? Apakah kemudian orang-orangnya menanam dengan menggunakan mata air dari mata air Zughar tersebut? Lalu kami mengatakan, na'am hiya katsiratul ma' wa ahluha yazra'una mim ma'iha. Benar. Airnya sangat banyak dan penduduknya yang ada di sekitar mata air Zughar itu menanami dengan menggunakan air dari mata air Zughar tersebut. Itu kata orang Al-Imam Ahdari kepada Dajjal. Qala, lalu Dajjal berkata lagi, akhbiruni an nabiyyil ummiyin. Beritahukan kepadaku tentang nabi orang-orang ummi yang tidak bisa tulis baca, karena orang Mekah, orang Arab saat itu di Mekah Madinah itu disebut ummi, tidak bisa tulis baca. Ma fa'al? Apa beritanya? Gimana kabarnya tentang nabi itu? Lalu berkata Tamim Ad-Dari, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Telah keluar dari kota Mekah dan sekarang berada di Yathrib. Yathrib itu nama yang digunakan oleh orang-orang non-muslim kepada kota Madinah. Yathrib masa itu. Ketika Nabi datang ke Yathrib baru diganti jadi kota Madinah. Qala aqatalahul Arab. Dajjal pun bertanya, apakah orang Arab sudah memeranginya? Ditanya oleh Dajjal. Lalu mereka pun menjawab, na'am, iya, orang Arab sudah memerangi beliau. Kaifa sana'a bihim? Bagaimana mereka memperlakukan beliau? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'ahu. Kami beritahukan bahwa beliau muncul di Arab dan diikuti oleh beberapa orang dan orang-orang ini taat betul kepada beliau. Lalu berkatalah Dajjal, qad kana dzalika. Oh, ternyata sudah terjadi yang demikian itu. Itu kata Dajjal itu. Oh, udah terjadi itu. Kata Dajjal. Amma inna dzaka khairul lahum ayyuti'u. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka untuk taat kepada dirinya. Wa inni mukhbirukum anni. Sekarang saatnya aku beritahukan tentangku. Inni anal masih. Sesungguhnya akulah al-masih. Ini disebut sendiri oleh Dajjal itu. Udah tahu. Aku adalah al-masih. Tapi pahami ya al-masih itu. Bedakan dengan al-masih Isa.
Wa inni ushiku ayyudzana li fil khurud. Aku hampir saja atau sudah mendekati waktuku untuk diizinkan keluar. Karena Nabi umminya sudah muncul. Ini yang ditanya-tanya tadi kan sudah terjadi semua. Ya. Maka kata Dajjal, sudah saatnya aku akan keluar. Belum keluar, akan ada tiba, waktunya sudah tidak lama, aku akan keluar. Fa akhruja fa asira fil ardi. Ketika aku keluar, aku akan mendatangi semua tempat di bumi. Fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailatan. Aku akan mendatangi semua daerah, semua wilayah yang aku datangi dalam waktu 40 malam saja. Ghaira Makkah wa Taibah, kecuali Makkah dan Taibah. Taibah itu panggilan untuk kota Madinah. Makanya Makkah Madinah itu ketika muncul Dajjal, dia tidak bisa masuk. Makanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir di kota Makkah dan Madinah nanti yang akan keluar menuju Dajjal. Karena Dajjal tidak bisa masuk. Ada hadisnya. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Keduanya diharamkan kepadaku. Kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma. Tatkala aku ingin masuk kepada salah satu dari dua kota tersebut, istaqbalani malakun biyadihi saif sultan yasudduni anha. Maka aku akan akan berhadapan dengan atau dihadang oleh malaikat yang menghunus pedang di tangannya untuk mencegahku memasuki keduanya. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Di setiap pintu masuk dari kota Madinah ataupun Makkah itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa ta'ana bi mikhsaratihi fil mimbar. Lalu beliau menghentakkan tongkatnya di atas mimbar. Jadi beliau pegang tongkat tuh kayak orang khutbah Jumat. Lalu tongkat itu ditancapkan untuk menunjukkan bahwa beliau sedang menunjuk kepada sesuatu, sedang menekankan peristiwa sesuatu. Lalu beliau mengatakan, hadhihi tibah, yang inilah yang disebut tibah, kata Rasulullah, menunjuk kepada bumi di mana beliau pijak. Hadhihi tibah, hadhihi tibah, inilah tibah, inilah adalah tibah atau taibah, tanah yang baik. Itu arti kata taibah, yang merujuk kepada kota Madinah. Artinya Dajjal tidak akan memasuki kota Madinah sebagai bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kota Madinah. Depok bagaimana Ustaz? Insya Allah. Hadihi tibah ya'nil Madinah. Inilah tibah yaitu kota Madinah. Ala hal kuntu haddatsukum dzalika. Wahai sekalian, ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian? Nah, Rasulullah itu sering sekali kalau sudah menyampaikan sebuah informasi, itu beliau minta orang bersaksi bahwa beliau sudah menyampaikan. Dulu waktu nanti ketika saat haji wada itu Rasulullah juga mengatakan, bahkan beliau mengangkat tangan kepada Allah begini dengan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, wa qad ballaghtu, sedangkan aku sudah menyampaikannya. Jadi kalau nanti ada dari umatku yang kemudian ya Allah tidak mendengarkan kata-kataku, maka bukan aku yang salah ya Allah, karena aku sudah menyampaikan. Itu kira-kira. Maka kata Rasulullah SAW, apakah aku sudah menyampaikan? Orang-orang pun menjawab, na'am, betul ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan. Fa innahu a'jabani hadithu Tamim. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepadaku itu sungguh membuat aku menjadi takjub, kata Rasulullah. Annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu wa 'anil Madinati wa Makkah. Apa yang disampaikan kepadaku itu sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian terkait dengan kota Madinah dan Makkah. Ala innahu fi bahri Syam. Ketahuilah bahwa Dajjal itu ada di laut Syam. Au bahril Yaman, atau di laut Yaman. Jadi Rasulullah itu ragu-ragu di mana? Bahru Syam atau Bahru Yaman? Kalau Bahru Syam berarti laut Mediterania. Ya kan? Kan Mediterania itu kan di negeri Syam. Atau laut mati karena berhubungan dengan Syam juga kan? Ya laut mati ya, laut merah, bukan laut mati, laut merah. Au Bahrul Yaman, Bahrul Yaman itu yang di selatan di tempat Pulau Socotra sekarang berada. Beliau tidak memastikan apakah itu di laut Syam atau di laut Yaman. Karena ini keraguan-raguan beliau. Kenapa ragu-ragu Rasulullah? Karena tidak ada wahyu. Lalu turunlah wahyu saat itu juga. Lalu Rasulullah mengatakan, la, tidak, bal qibalal masyriqi ma huwa, min qibalil masyriqi ma huwa, min qibalil masyriqi ma huwa. 3 kali Rasulullah.
Oh tidak, tidak, kata Rasulullah. Dia akan muncul dari arah timur. Dia akan muncul dari arah timur. Dia akan muncul dari arah timur. Makanya Rasulullah dari sejak masa hidup yang mengatakan bahwa al-masyriq, wilayah timur itu pusat fitnah. Coba lihat sekarang dalam sejarah. Munculnya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah semuanya dari timur, di Irak. Ya kan? Belakangan muncul Wahabi Salafi di Najd, timur juga. Semua sebelah sana. Semua sebelah sana yang bikin kacau. Dajjal pun akan muncul di sana. Kapan Dajjal muncul? Nanti ketika diikuti oleh 70.000 dari kaum Yahudi Asfahan. Ustaz, kenapa 70.000? Nah, nanti kita bahas nih. Kita akan lihat catatan sejarahnya. Apakah benar ada 70.000 orang Yahudi di kota Asfahan, atau setidaknya di Persia saat ini. Persia itu artinya Iran. Qalat wa auma'a biyadihi ilal masyri. Beliau kemudian menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Qalat, lalu berkata kemudian Fatimah binti Qais, fa hafidtu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dari beliau. Aku hafal. Dihafal oleh Fatimah binti Qais. Jadi dari sisi ini ada 4 setidaknya. Tentang kekeringan perkebunan Baisan, mengeringnya danau Tiberias, mengeringnya mata air Zoghar. 3 ya, 3. Nah, di mana yang 3 lagi Ustaz? Yang 1 sudah kita bahas. Ketika hadis tentang perang Malhamah Kubro itu kan ada yang teriak Dajjal sudah keluar kan, yang menunjukkan itu tanda lainnya. Yang keempat terkait dengan kerusakan agama. Agama jika sudah sangat rusak, moral sudah sangat hancur, ilmu agama sudah tidak lagi ada yang perhatian, maka saat itulah Dajjal keluar. Akan ada hadisnya nanti disebutkan. Dan yang terakhir apa? Terkait dengan terjadinya kekeringan 3 tahun berturut-turut. Itu juga ada hadisnya. Nah, teman-teman, itulah hadis Tamim Ad-Dari, biar kita tahu secara sekilas apa yang dimaksudkan atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Sudah jam 11:30, mau jam 12. Saya kira tidak kita sambung lagi. Terkait dengan 6 penjelasan ini akan kita jelaskan pada pertemuan nanti saja, 2 minggu lagi. Terkait dengan tanda-tanda kemunculan Dajjal, di mana Kurma Baisan itu berada, perkebunan Baisan, di mana Danau Tiberias. Kalau perlu, kalau ada, saya nggak tahu apa ada videonya atau tidak, nanti kita perlihatkan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja dari saya. Tidak lagi saya buka tanya jawab. Jadi nanti kalau tanya jawab sambil makan-makan saja. Apalagi yang mau berangkat ke Mesir sudah hadir, pakai peci putih. Bukan yang paling kiri, paling kanan ya, yang tengah-tengah. Yang paling kanan baru pulang dari Mesir. Makanya selama ini nggak pernah muncul karena ternyata ke Mesir. Baru tiba lagi karena baru balik dari Mesir. Yang mau berangkat tuh yang tengah, yang masih kecil. Besok akan berangkat. Jadi yang mau ikut habis zuhur ya. Saya ulangi lagi, habis zuhur kumpul di sini jam 1. Habis salat zuhur kita berangkat. Jadi salat zuhurnya di sini saja. Habis salat zuhur kita langsung berangkat menuju bandara untuk antar Ananda Adinda Alentra Fawaz Ahmad menuju ke Mesir untuk belajar di Ma'had Al-Azhar, pesantren. Jadi dari pesantren kuliah nggak pulang-pulang insyaallah sampai doktor. Kalau pulang nanti kita tegur ayahnya. Kalau pulang ayahnya kita tegur ya. Cuma ayahnya bisa. Insya Allah anaknya sudah sangat semangat. Saya sudah beberapa kali berbicara, ngobrol, selain macam. Kita doakan dimudahkan oleh Allah SWT urusannya, dilancarkan perjalanannya, kemudian sampai ke Mesir belajar dengan baik, dapat ilmunya, lulus dengan baik, nanti pulang kembali ke tanah air mengajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin di sini. Ini saja dari kami hari ini. Siapa tadi yang baca doa? Ya, silakan.